Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semua, sudah makan, sudah mandi, dalam keadaan berbahagia. Ayah bunda yang sedang bekerja diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Sundarejan Yogyakarta. Ini adalah pertemuan ke-7 kita anak-anak selama semester ganjil ini. Semoga anak-anak bisa menangkap apa yang Pak Dwi sampaikan dalam slide materi ini. Slide-nya nggak terlalu banyak, namun materinya penuh dengan penjelasan-penjelasan yang akan Pak Dwi sampaikan. Semoga juga anak-anak sudah mendapatkan buku yang kemarin dibagi oleh Pak Karno ataupun Pak Dwi Tematik. Silakan anak-anak buku agamanya dikeluarkan, baik agama tulisnya maupun buku agama paketnya. Bisa dilihat di halaman 11. Nah, sudah anak-anak, silakan diambil bukunya, buku paket. Sudah, kalau sudah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pelajaran pertemuan ke-7 semester ganjil, pelajaran 2, beriman kepada Allah dan Rasul. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Jadi, siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Pasti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Yaitu dengan cara tafakkur, berpikir, memikirkan ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Pastinya, karena kita ketahui rasul berjumlah yang kita wajib imani ada 25. Ayo ikuti pelajaran ini, insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dan rasulnya. Baik anak-anak ya, sekarang kita mulai slide yang pertama. A. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit. Yang ada di langit itu bisa berupa bintang, galaksi, alam semesta. Kalau kita belajar IPA, kita dikenalkan macam-macam planet, kita juga dikenalkan matahari, bulan, satelit, dan sebagainya. Dan galaksi itu nggak cuma galaksi Bima Sakti, tapi banyak sekali. Dan alam semesta ini luar biasa besarnya. Kita tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan alam semesta. Jadi ciptaan Allah itu adalah yang ada di langit, yang ada di bumi. Yang ada di bumi contohnya manusia. Ada yang berjenis pria, jenis wanita. Ada yang anak-anak, ada yang dewasa, ada yang tua. Hewan, juga hewan yang bisa dimakan, juga hewan yang tidak boleh dimakan. Tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah atau Al-Asma'ul Husna. Asma'ul Husna itu nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagaimana kita mengenal Allah? Yang pertama adalah mengenal alam semesta. Mengenal Allah melalui alam semesta. Jadi, ada dua benda, yaitu benda mati dan juga benda hidup. Benda mati contohnya itu ada kursi, meja, batu, gedung, buku, pulpen, penggaris, penghapus, itu namanya benda mati. Benda mati yang menciptakan siapa? Yang menciptakan manusia. Manusia yang menciptakan siapa? Yang menciptakan Allah. Jadi benda mati juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kreasi dari manusia. Dari sebuah kayu dirubah menjadi meja, kursi,
dipan, lemari, jendela, pintu, dan sebagainya. Kemudian apa saja benda hidup? Benda hidup itu seperti tumbuhan, hewan, ikan, tanaman, sapi, singa, dan seterusnya. Pokoknya yang punya roh namanya benda hidup. Burung yang berkicau di pagi hari, ikan yang berenang di air, baik ikan tawar seperti ikan nila, ikan wader, ikan koi, ataupun ikan laut seperti ikan paus, ikan lumba-lumba, ikan hiu. Itu semuanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam Al-Fatihah ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Allah. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya anak-anak ya. Jadi untuk mengenal Allah yang pertama mengenal alam semesta. Jadi dengan tafakur berpikir alam semesta ini kok sangat teratur sekali ya. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada kering, ada panas, ada dingin. Nah, itu semuanya berpasang-pasangan. Ada pria, ada wanita. Yang kedua, bagaimana cara mengenal Allah? Yang kedua yaitu mengenal Allah melalui Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya anak-anak ya. Sedangkan yang tiga, yang terakhir, bagaimana kita mengenal Allah? Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Al-Asmaul Husna. Namun nama Allah yang banyak, Al-Asmaul Husna, nama Allah yang banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu yaitu Al-Qur'an. Pada kesempatan hari ini kita akan menyicil nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Pada pertemuan yang ketujuh ini kita akan belajar 3 Asmaul Husna, 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak siapkan pulpennya untuk mencatat. Baik, kita lanjutkan slide selanjutnya, slide yang ketiga.
Asmaul Husna. Ini slide yang terakhir. Yang pertama apa? Al-Basir. Al-Basir itu artinya Allah Maha melihat, dari kata basyara yubasiru, Al-Basir. Anak-anak kelas 4 SD Sendirjan, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mempunyai sifat Al-Basir. Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja sampai hal yang sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Al-Basir. Jadi kalau kita di dalam gelap gulita melakukan sesuatu, hanya diri kita pasti Allah akan melihatnya, karena Allah Al-Basir. Kalau kita sendirian juga ada Allah. Allah karena Allah Al-Basir Maha melihat. Apapun yang kita kerjakan, baik kebaikan itu sebesar biji zarah, biji gandum, pasti Allah akan mencatatnya, pasti Allah akan melihatnya. Sebaliknya juga apapun yang kita buat maksiat atau mengerjakan larangan Allah, maka Allah juga akan melihatnya. Yang kedua, Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Adl. Jadi ada 99 nama anak, namun pada kesempatan kali ini cukup 3. Yang kedua Al-Adl, Allah Maha Adil. Al-Adil berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Jadi semuanya itu sama, egaliter kalau bahasa kerennya itu. Semuanya sama. Yang membedakan hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Itu ya anak-anak ya, itu Al-Adl. Yang ketiga, yang terakhir yaitu Al-Asmaul Husna Al-Azim. Al-Azim itu artinya Allah Maha Agung. Manusia pasti membutuhkan orang lain, membutuhkan pertolongannya, membutuhkan bantuannya. Sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongan Allah dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian karena manusia itu makhluk sosial. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim ini, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itu ya anak-anak ya. Selanjutnya, beriman kepada Rasul. Ini beriman kepada Rasul percakapan. Anak-anak bisa melihat di halaman 18. Pada hari ini tidak dibuatkan slide-nya. Anak-anak bisa lihat buku paketnya di halaman 18. Cermati percakapan berikut. Hasan dan Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasan. Ali, tolong bantu aku ya.
Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ali menjawab, ya baik, aku akan berusaha membantumu. Terima kasih banyak ya Ali. Ali menjawab, kalau begitu aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Hasan, ya coba engkau jelaskan padaku. Ali lagi menjawab, menurut guru mengajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia. Ajaran Allah yang disampaikan manusia kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka Rasul-Rasul itu terjaga dari kesalahan. Seperti Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Hasan, sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya, Ali. Iya, sama-sama Hasan. Jadi, Rasul itu manusia yang diutus Allah untuk menyampaikan risalah. Seperti Nabi Adam, kemudian Adam, Idris, Nuh, Nabi Nuh menyuruh umatnya agar beriman kepada Allah, bukan beriman kepada berhala, menyembah kepada berhala. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang slide yang terakhir rangkuman dari pelajaran kedua ini. Ini nanti anak-anak bisa membaca di rumah. Rangkuman. Pertama, manusia wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah. Mengenal Allah dapat dilakukan melalui pengamatan alam, tafakkur, pengamatan alam semesta dan melalui Al-Quran. Karena Al-Quran itu juga wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk umat manusia. Jadi Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat manusia. Salah satunya dengan menghafal. Dan sekarang kita enak sudah ada mushaf yang bisa kita baca. Baik Arabnya ataupun terjemahnya. Semua benda, baik benda hidup maupun benda mati adalah ciptaan Allah. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Itu ya anak-anak ya. Nanti lengkapnya bisa dibaca di rumah. Ini rangkumannya bisa dicatat untuk menambah pengetahuan anak-anak. Hari ini pelajaran PAI sudah Pak Dwi anggap cukup. Tidak ada tugas. Anak-anak hanya merangkum yang perlu dicatat. Kemudian tidak perlu dikumpulkan. Nanti insya Allah di Kamis depan kita akan berlatih dengan menjawab soal-soal. Itu ya anak-anak ya. Jadi tugas hari ini menyimak yang ada di YouTube. Kemudian mencatat yang penting. Tidak perlu dikirim ke Pak Dwi. Itu ya anak-anak ya. Terima kasih. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan dalam keadaan berbahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.